Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan terakhir ini kita akan membahas tentang software Pratt, di mana software ini digunakan untuk menganalisis sounds, phonetics, dan juga phonology. Pratt itu merupakan sebuah alat yang memang diciptakan untuk menganalisis speech, ujaran, tuturan, fonem itu nanti kita akan analisis dengan menggunakan software ini. Dan biasanya software ini itu bekerja bisa juga digunakan untuk membahas atau menganalisis neural networks. Jadi bagaimana suara yang kita produksi itu kemudian juga ada kaitannya dengan Broca dan Wernicke, seperti yang dulu pernah kita bahas. Di Pratt ini, dia mengandung yang namanya beberapa elemen ya, ada yang kita sebut dengan spectrographic analysis, jadi nanti akan ada beberapa gambar-gambar seperti yang kayak gini. Nah, spectrographic analysis, kemudian ada articulatory synthesis, bagaimana bunyi itu nanti akan dianalisis, dan sebagainya. Pada umumnya, Pratt itu digunakan oleh para clinicians, ahli yang memang mereka bekerja di bidang communication disorder. Jadi, untuk beberapa orang yang ingin menganalisis gangguan berbicara, itu bisa menggunakan Pratt. Nah, mereka juga bisa menggunakan Pratt untuk mengevaluasi atau menganalisis bagaimana akustik seseorang, bagaimana speech mereka, voice-nya seperti apa. Sebagai contoh misalnya ada anak yang kesulitan untuk memproduksi beberapa sound, atau ada anak yang memiliki gangguan berbicara atau speech delay, keterlambatan bicara, maka bisa dianalisis dengan menggunakan Pratt ini sebelum kemudian si clinicians atau ahli klinis ini menentukan langkah selanjutnya, bagaimana atau apa yang harus diobati dengan anak ini. Jadi sejenis diagnosa awal itu bisa sekali dengan menggunakan Pratt. Tetapi Pratt kemudian tidak hanya digunakan untuk disorder, gangguan berkomunikasi saja, tetapi kita juga bisa menggunakan Pratt ini untuk menganalisis misalnya bagaimana kita sebagai seorang guru ingin mengetahui gangguan atau kesusahan atau hambatan pembelajar bahasa Inggris ketika mereka memproduksi beberapa sounds dalam bahasa Inggris. Itu bisa sekali untuk dianalisis dengan menggunakan Pratt. Atau kenapa sih kemudian pembelajar bahasa Inggris tidak bisa memproduksi kalimat atau speaking mereka dengan ritme intonasi seperti native speaker. Itu sangat bisa sekali dianalisis dengan menggunakan Pratt. Dan yang terakhir inilah yang akan kita coba bahas di Pratt. Jadi nanti kalian akan mencoba untuk memproduksi kata, kemudian phrase dalam bahasa Inggris, dan kita lihat apakah sudah sesuai atau belum dengan menggunakan Pratt. Jadi kalau nanti kemudian analisisnya tidak sesuai, maka artinya pronunciations kita sebenarnya belum sesuai. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana kita menganalisis dengan menggunakan Pratt. Nah, dalam Pratt ini ada beberapa yang sebenarnya akan kita bahas. Jadi yang pertama nanti teman-teman akan belajar untuk merecord monosound sekalian. Setelah di-record monosound, di-save, kemudian nanti kita view akan muncul beberapa garis-garis. Nah, garis-garis ini ada beberapa maknanya tersendiri. Yang pertama kita akan bahas tentang spektrum. Jadi spektrum itu tandanya seperti ini. Nanti kalau kalian klik spektrum lalu dicentang, maka akan muncul garis-garis hitam seperti ini. Kalau kamu
tidak dicentang lagi spektrumnya, not viewed, maka akan hilang. Nah, spektrum ini merupakan representasi atau gambaran dari vibration. Jadi ketika kita memproduksi bunyi-bunyi yang voiced, maka dia akan hitam. Nah, ini kenapa kok tidak? Karena memang pada saat ini saya belum mengucapkan kata, lalu di sini saya mengucapkan kata table. Nah, lihat, di sini lumayan tebal ya, warna hitamnya lumayan pekat, dan karena memang dia merupakan sound itu merupakan voiced. Jadi spektrum di sini untuk memperlihatkan kepada kita bahwa setiap sound itu ada yang vibrated, not vibrated. Nah, itu bisa dianalisis di sini. Oke, ini saya tadi mengucapkan kata table, turun. Lalu setelah spektrum, ada lagi yang namanya pitch. Nah, ini yang paling penting. Pitch nanti kamu klik, maka akan muncul warna biru seperti ini ya. Ini spektrumnya tadi sudah saya centang, makanya jadi bersih. Nah, pitch ini merupakan highness atau lowness dari tone. Jadi nada tinggi rendahnya itu ada di pitch. Oke. Kalau teman-teman misalnya mengucapkan kata table, itu pasti kan ada stress. Stressnya itu ada di syllable pertama, yang artinya nanti grafiknya itu harus dari atas ke bawah. Nah, seperti ini, table. Jadi saya pada saat memproduksi kata ini dari atas, table. Memang karena kita punya stress di sini, berarti nadanya itu naik. Table. Table. Turun. Kalau misalnya saya mengucapkannya table, jadi nadanya seperti ini, dan itu salah. Oke. Jadi kita akan menganalisisnya dari pitch. Oke, dan pitch itu biasanya depends on the vibration. Pitch merupakan main akustik yang paling utama yang berhubungan dengan tone serta dengan intonations, karena memang dia ada stress di sini. Jadi setiap kita punya stress, maka dia nadanya akan naik. Nah, lihat di sini puncaknya. Dia di sini puncak lalu turun. Karena artinya berarti first syllable lebih tinggi daripada second syllable, dan itu betul. Oke, jadi pitch itu dia menganalisis apakah silabelnya itu sudah sesuai atau belum. Nanti kalau kalian menganalisis atau rekam suara kalian mengucapkan kata tertentu, let's say misalnya kata table, tapi kok nadanya analisis pitch-nya itu bukan seperti ini, turun dari atas ke bawah, itu berarti kamu masih salah mengucapkan kata tersebut, karena seharusnya pitch-nya itu dari atas ke bawah. Oke, lalu yang selanjutnya ada intensity. Intensity itu power of loudness. Oke, nah lihat di sini. Saya mengucapkan kata table. First syllable-nya di sini ya, dia lebih tinggi daripada karena memang schwa itu rendah. Nah, berarti caranya begini. Table, nggak boleh table. Jadi, first syllable, ini first, ini second. First syllable harus lebih tinggi daripada second syllable, dan ini betul. Oke. Nah, berarti cara memproduksi kata table sudah betul. Maksudnya seperti itu, karena intensity itu untuk melihat power of loudness. Nanti teman-teman di bagian sini intensity-nya dicek aja, diklik. Nanti kalian akan bisa melihat bagaimana power of loudness. Karena setiap vowel itu punya, ingat ya, punya loudness-nya sendiri-sendiri. Ada yang high, mid low, low. Nah sama. Itu lebih tinggi daripada makanya dia di sini puncaknya lebih tinggi daripada second syllable. Oke. Yang terakhir adalah formant. Formant itu dia titik-titik
merah-merah seperti ini. Foreman itu merupakan peak dari spektral atau biasanya kita sebut dengan resonansi. Resonansi itu berarti apa ya? Speech wave, gelombang udara yang muncul ketika kita memproduksi bunyi. Nah, so di sini kalian bisa lihat resonansnya yang paling banyak adalah di sini, di bagian depan, maksudnya di first syllable, karena memang pada kata table first syllable-nya lebih tinggi, maka dia lebih merah dan lebih berada di atas dibandingkan dengan yang second syllable. Berarti the way I produce the word table is correct. Oke, caranya seperti itu. Nah, yang akan kalian pelajari di prat ini adalah cukup untuk melihat bagaimana pertama spektrum, pitch, terutama apakah pitch yang kalian produksi sudah sesuai atau belum. Lalu yang ketiga adalah intensity. Yang saya akan lebih menekankan karena kita cuman satu kali pertemuan dan ini hanya sebuah introduction saja, maka kalian cukup untuk mempelajari pitch dan intensity. Begitu. Di video yang selanjutnya akan saya bahas apa yang harus kalian lakukan. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kelas atau langsung di grup WhatsApp.